Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada hari yang ke-15 kita menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan afiat. Kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita tahun ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan harapan kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupa berniat setiap kita masuk ke dalam masjid. Niat kita adalah untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di tempat ini. Ya, selama saya berada di masjid ini kita berniat. Karena i'tikaf itu lebih-lebih di asyrul awakhir itu sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, supaya ibadah kita, tentunya setiap ibadah harus kita awali dengan niat kita itu, dan tentunya niat kita di dalam hati ya. Kalau lapas itu kan bisa saja, kalau kita hanya melapaskan tapi tidak ada niat, maka itu tidak sah. Akan niat kita itu ada di dalam hati kita. Hanya Allah yang tahu niat kita. Ya, tidak bisa kita menuduh orang, kamu tidak ikhlas, kamu tidak apa. Ya, karena niat itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niatnya. Ya. Banyak ibadah amalan-amalan yang sepertinya amalan akhirat, kata Rasulullah, karena niatnya yang salah maka ya, tidak sampai kepada apa yang kita inginkan, apa tujuan kita. Oleh karena itu, setiap kita akan melaksanakan suatu ibadah, maka kita awali dengan niat, tentunya niat yang ikhlas. Dan alhamdulillah kita sudah menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, di mana sebelumnya juga kita melaksanakan sholat fajar 2 rakaat. Rasulullah, rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Luar biasa, 2 rakaat sholat sunat fajar, maksudnya sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Kenapa pahalanya besar? Karena berat ya, berat sekali yang namanya sholat sholat fajar, sholat subuh itu. Dan semakin berat tentunya pahalanya semakin besar. Oleh karena itu kita beruntung, kita tetap di istiqomahkan untuk bangun ya
bangun pagi, yaitu melaksanakan sholat subuh dan juga diawali dengan 2 rakaat sholat sunat fajar. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan keistiqomahan. Di antara kita di antara hikmah di syariatkannya puasa itu ada beberapa hikmah di sini disebutkan. Yang pertama, at-tazawwud bizadit taqwa, yaitu supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, ya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyerukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita, ya, orang-orang yang beriman, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena bekal yang paling baik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, maksud ini ayat tentang haji. Di akhir ayatnya mengatakan bekal, ya, kita disuruh berbekal untuk berangkat haji, tapi bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadisnya dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah, ya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah di mana saja kalian berada. Artinya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita miskin, kaya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan susah, senang, maka bertakwalah atau takutlah kepada Allah, ya. Di mana saja kita berada, yaitu, ya. Dan juga kita disuruh wa'adbi sayyi'atul hasanah, hendaknya kita mengikuti kejahatan atau kejelekan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka dia akan menghapusnya. Ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, Rasulullah perintahkan untuk berwudu. Apa hubungannya? Ya, itu supaya apa? Setiap kita melakukan suatu kesalahan, maka kita iringi dengan kebaikan. Insyaallah kebaikan itu akan menghapusnya. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ya. Jadi karena surga itu juga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, di mana kita tahu orang itu bertakwa? Ya, di lanjutan ayatnya. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i, itu kan. Orang-orang yang bertakwa itu selalu menginfakkan hartanya bis-sarra'i wad-dharra', baik itu dalam keadaan dia normal kehidupannya, dalam keadaan dia sedang cukup hartanya, maupun dalam keadaan sedang tidak punya, misalnya, atau dalam keadaan kaya maupun sedang miskin, selalu dia berinfak, ya. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidh, orang-orang yang bertakwa itu juga mereka yang kaziminal ghaidh, yaitu bisa menahan dirinya, menahan amarahnya ketika sedang marah, ya. Wal 'afina 'anil nas, itu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki sifat pemaaf. Tidak ada sifat kebencian, kedengkian, ya, permusuhan, tidak ada. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan kesalahan, dia segera kembali, dia segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri-ciri ataupun tanda-tandanya orang yang bertakwa. Kalau Sayyidina Ali ditanyakan, su'ila Ali karramallahu wajhah ani taqwa, beliau ditanya tentang apa sih takwa itu, kata beliau, taqwa al-khawfu minal jalil,
Yang namanya takwa itu kata Sayyidina Ali adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Dan takut itu kan di dalam hati kita. Al-khawfu minal jalil itu orang yang bertakwa. Wal amalu bitanzil, mereka orang bertakwa itu selalu mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Cara mengamalkannya dengan cara membaca, memahami dan mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Itu orang yang bertakwa. Ya. Selalu yang menjadi pedomannya adalah Al-Qur'an. Ya, al-amalu bitanzil wal ridha bil qalil. Orang yang bertakwa itu mereka selalu ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak pernah mengeluh. Karena rezeki itu yang memberikan, yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Seandainya kita yang menentukan rezeki kita, mungkin kita bisa mengatur kapan kita dapat, kapan tidak. Dan kita akan tentunya tidak mau sedikit. Tapi orang yang ridha kepada Allah, ya, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ridha bil qalil. Ya, tidak pernah dia merasa mengatakan bahwa Allah tidak adil, kok saya dapat dia, saya enggak dapat dia dapat. Ya, orang bertakwa itu tidak, selalu ridha apapun yang Allah berikan kepadanya. Dan terakhir kata Sayyidina Ali, yang namanya orang bertakwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Mereka fokus untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Bekalnya disiapkan untuk kematian. Selalu ingat kita, bahwa saya di dunia ini adalah ibarat orang yang sedang musafir. Kata Rasulullah kan, siapkan bekal karena musafirnya sangat lama, panjang. Ya, di dunia inilah kita persiapkan bekal kita untuk sampai kepada akhirat itu perjalanannya sangat panjang. Maka orang-orang yang bertakwa itu fokus untuk persiapan dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sebenarnya kalau kita mau diberikan kemudahan semuanya ya mudah, yaitu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Allah juga dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah akan dimudahkan segala urusannya, ya, akan dipermudah dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, itu diantara kemuliaan ataupun kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah wasilah, ya, salah satu wasilah cara untuk kita bisa sampai kepada itu. Maka diperintahkanlah kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu. Supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya kita berharap ya mudah-mudahan puasa kita tahun ini mudah-mudahan ya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya di antara hikmah puasa itu adalah kita dijadikan dukhul madrasah sabar, menjadikan orang-orang yang bersabar. Ya. Rasulullah mengatakan as-shaumu nisfus sabr, puasa itu setengah daripada kesabaran. Ya, kita bisa sabar menjalankan perintah Allah. Kita sabar menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum. Karena apa tadi? Ya, karena kita menjalankan perintah Allah. Kita sabar untuk bangun tengah malam, ya, makan sahur di saat kita sedang enak tidur. Kita ingat Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur, maka di sahur itu ada keberkahan. Maka Rasulullah itu biasanya mentakhir, semakin akhir itu semakin bagus. Ya, para sahabat itu dulu pagi dia bangun gitu,
habis itu ada yang tidur setelah sahur, ada yang Rasulullah itu di ujung-ujung itu, di saat mau imsak itu, ya, imsak itu, ya, mau malah ya, kalau dulu kan imsak itu belum, masih bisa kita makan sebetulnya, tinggal berapa menit itu, ya tinggal 5 menit ya. Ya. Tapi kan untuk supaya kita jangan tergesa-gesa, jadi makanya ada imsak. Dulu zaman Rasulullah itu ada 2 kali azan ya. Kalau Sayyidina Bilal yang azan itu masih belum subuh. Kalau Sayyidina Ibnu Maktum yang buta, sahabat Nabi itu buta, dia tahu kapan waktu azan, kapan waktu subuh. Nah, ada jam dulu, ya. Tapi itulah Allah memberikan kemuliaan. Nah, di saat azannya Ibnu Maktum itu berarti sudah menunjukkan waktu subuh, maka itu sudah tidak boleh lagi. Nah, kita dalam berpuasa itu dididik untuk bersabar, dan orang-orang yang bersabar itu dalam Al-Quran, ya, yang orang-orang yang pahalanya itu tidak akan, ya, tanpa batas. Innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab. Mereka orang-orang yang bersabar itu adalah akan mendapatkan pahala tanpa batas. Puasa itu juga begitu, kata Allah, ya, kata Rasulullah SAW, bahwa puasa itu ibadah-ibadah yang lain itu akan dibalas sesuai dengan, tapi kalau kecuali puasa, katanya Allah langsung yang membalas. Jadi tidak kita tahu gitu bagaimana besar pahalanya orang-orang yang berpuasa, termasuk kita orang-orang yang dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dengan kita berpuasa ini, maka kita akan melatih diri kita untuk selalu bersabar, ya, menjalankan perintah Allah, bersabar dengan ujian-ujian, ya, ujian yang kita hadapi, ya, bersabar dengan segala macam cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, dengan puasa kita selalu iltizamus syukur, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang akan terus-terus bertambah nikmat yang akan diberikan kepadanya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini kan awal ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita disuruh menyempurnakan bilangan puasa, ya, sempurnakan 1 bulan maksudnya. Kalau sudah habis, maka kita disuruh untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada saat kita sedang malam 1 Syawal, yaitu ketika Idul Fitri. Nah, jadi orang-orang yang melakukan puasa itu adalah bentuk kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan syukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah, tapi tidak, kita harus syukur itu kita ucapkan dengan lisan, dan kita yakini bahwa nikmat itu dari Allah, dan kita tunjukkan dengan anggota tubuh kita, ya. Kita tunjukkan, misalnya kita mensyukuri nikmat sehat, maka kita buktikan dan kita yakin bahwa kesehatan itu adalah Allah yang memberikan, bukan kita sendiri yang, ya, kita kan nggak tahu, tiba-tiba kita sakit juga kan, bukan juga kita sehat karena makanan, tidak. Kita makan tiap hari tapi tiba-tiba sakit. Itu menunjukkan bahwa penyakit itu adalah Allah yang berikan. Demikian juga nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, semuanya itu adalah sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu tazkiyatul akhlak. Jadi kita berpuasa ini semakin menjadikan kita menjadi orang-orang yang berakhlak, di mana akhlak itu adalah
ma min syai'in athqalu fil mizan, yaitu tidak ada yang paling berat di timbangan nanti kata Rasulullah SAW, yaitu pada hari kiamat min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Ya, paling berat timbangannya akhlak yang baik itu. Kenapa? Karena di saat kita berpuasa kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berkata bohong, ya, berkata berkata yang tidak baik, ya, marah-marah kayak gitu. Itu bagian daripada akhlak-akhlak yang tercela. Maka ketika berpuasa itu kita dididik untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Yang selanjutnya itu adalah kita puasa itu melawan musuh yang paling besar, yaitu apa? Setan. Ya, karena setan itu dia mengalir di antara darah kita katanya. Maka persempitlah gerakannya dengan puasa. Ya. Sesungguhnya musuh kita adalah musuh yang paling nyata itu adalah setan. Ya. Makanya kita selalu berlindung dari setan itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dengan puasa ini kita bisa mempersempit atau tidak memberikan jalan untuk mereka untuk mempengaruhi kita. Nah, yang terakhir di antara hikmah di antara puasa itu juga adalah dari segi kesehatan. Sumu tasihhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang puasa itu sehat dia. Ya. Yang waktu hari Jumat kemarin di masjid rumah sakit habis khutbah, yang salam sama orang udah tua gitu kayak belum, yang tanya sehat sekali belum, apa belum gue amalkan? Alhamdulillah, yang selama 20 tahun puasa Daud, katanya, Masya Allah, 20 tahun puasa Daud, yang puasa sekarang puasa besok tidak, itu kan anak. Ternyata dengan puasa itu menyebabkan kita terlindungi daripada kuman-kuman dan segala macam penyakit, dan kita rasakan kan ketika puasa kita sehat. Kalau enggak puasa kadang-kadang kita penyakit macam lah, darah tinggi macam, tapi puasa ini alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan kita mengistirahatkan perut kita untuk makan dan minum, dan kita teratur gitu makan dan minumnya, itu yang menyebabkan kita sehat. Mudah-mudahan kita semua dengan mengetahui hikmah-hikmah ini, kita semakin rajin ya. Di akhir-akhir ini kan semakin banyak tantangan kita puasa ini ya, semakin akhir semakin berat, dan tentunya di akhir itulah tempatnya kita mencari malam Lailatul Qadar yang sangat mulia itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.